Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, penyampaian saya ini akan saya awali dengan sebuah cerita. Suatu saat seorang wanita tua yang setiap hari mondar-mandir mengemis di depan sebuah toko didatangi oleh sang pemilik toko. Dia bertanya kepada wanita itu, "Ibu, engkau adalah seorang wanita yang mulia. Anakmu juga aku kenal, pintar dan baik. Lalu kenapa ibu mengemis?" Wanita itu menjawab, "Suamiku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan satu-satunya anakku sejak 1 tahun yang lalu pergi merantau. Anakku memang meninggalkan uang untukku. Akan tetapi setelah uang itu habis, saya tidak punya apa-apa lagi dan terpaksa harus meminta-minta." Pemilik toko itu kembali bertanya, "Apakah anakmu tidak mengirimkan uang untukmu?" Wanita itu menjawab, "Setiap bulan anakku hanya mengirimiku gambar warna-warni yang aku tempelkan di dinding sebagai kenangan." Pemilik toko penasaran dan mengajak wanita pengemis itu ke rumahnya untuk melihat apa yang dikirimkan anak wanita tua itu. Sesampai di rumah sang nenek dan diperlihatkan apa yang dikirimkan anaknya, betapa kagetnya sang pemilik toko. Ternyata lembaran warna-warni yang ditempelkan wanita itu adalah lembaran uang dolar. Wanita tua itu tidak mengerti kalau itu adalah uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setelah dihitung, ternyata jumlahnya ada 12.000 dolar, karena anaknya mengirimkan 1.000 dolar untuk setiap bulannya. Lantas pemilik toko itu mengambil uang itu dan menukarkannya, kemudian menyerahkannya kepada wanita tua itu. Dan sejak saat itu, wanita tua tersebut tidak pernah lagi berdiri di depan toko untuk mengemis. Hadirin jamaah rahimakumullah, kisah wanita tua ini hampir sama dengan sebagian kita. Kita memiliki Al-Quran, kita punya Kitabullah sebagai pedoman hidup, sesuatu yang sangat berharga yang akan memberikan berkah terhadap kehidupan kita. Tetapi sungguh sayang kita tidak mempedulikannya dan bersikap acuh kepadanya. Kita tidak mau membacanya dan tidak mengerti apa isinya. Tidak paham bahwa sesungguhnya itu adalah segalanya bagi kehidupan kita. Al-Quran hanya menjadi penghias lemari, atau paling tidak sekedar kaligrafi yang ditempelkan di dinding rumah kita. Lalu kita mengemis ke barat, ke timur untuk mencari pedoman hidup. Padahal di tengah-tengah kita ada sesuatu yang sangat bernilai. Ada Al-Quran, petunjuk jalan kehidupan dan penenang hati dari segala kegundahan. Hadirin rahimakumullah, salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada makhluknya, khususnya manusia, adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran.
Al-Quran akan menuntun manusia ke jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan hidup, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secerdas apapun tidak akan dapat mengatur persoalan kehidupan yang sangat begitu kompleks. Kehidupan tidak hanya meliputi dimensi lahiriah, tetapi ada dimensi batiniah maupun rohaniah. Akal pikiran manusia pun tidak akan mampu menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Oleh karena itu, disebabkan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, Dia menurunkan Al-Quran yang berisi berbagai macam hal yang menyangkut kebaikan manusia, baik kebaikan lahir maupun kebaikan batin, kebaikan dunia maupun akhirat. Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Maksud dari kata diberkahi adalah Al-Quran banyak membawa manfaat atau faedah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada siapapun yang mengikuti dan mau mengamalkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, apa itu berkah? Kata berkah berasal dari bahasa Arab barokah, yang artinya adalah banyaknya kebaikan. Dan kalau dilacak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan mendapati bahwa berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang berkualitas. Hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan dan pikirannya selalu hal-hal yang bersifat positif. Apabila keberkahan itu hinggap pada ilmu, maka ilmunya akan menjadi berguna dan banyak memberikan pencerahan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Apabila keberkahan itu nempel pada rizki, maka rizki itu akan berlimpah dan memberikan kontribusi kesejahteraan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan apabila berkah itu melekat pada umur, maka umurnya pun akan menjadi bermutu dan akan melahirkan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, keberkahan hidup tidak bisa dilepaskan dari berkah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk pola pikir dan pola sikap manusia agar bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan, dan kebermanfaatan. Al-Quran juga berisi petunjuk untuk meluruskan pemikiran yang salah dan juga membetulkan perilaku manusia yang menyimpang. Maka siapa yang menginginkan keberkahan, hendaknya dia berpegang pada Al-Quran. Siapa yang menghendaki kebaikan, hendaknya selalu mengikuti Al-Quran. Ketika seseorang berpegang teguh pada Al-Quran dan mengikutinya, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah menelantarkannya. Tatkala suatu masyarakat atau bangsa itu bersahabat dengan Al-Quran, menerapkan hukum dan aturan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, niscaya bangsa tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keamanan. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayah, the way of life,
hidupnya akan diberkahi oleh keberkahan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Dan untuk membuktikan bahwa Al-Quran merupakan kunci keberkahan dan keselamatan hidup, maka kita masifkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita harus meyakini dan mengimani kebenarannya dengan sepenuh hati kita. Kemudian kita baca Al-Quran setiap hari. Kita berusaha memahami dan mentadabburinya dengan baik, serta mengamalkan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan sekuat tenaga kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu saat ada seorang ulama kholaf ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hubungan orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran?" Beliau menjawab, "Seperti hubungan kalian saat ini dengan HP." Jamaah rahimakumullah, hidup di bawah naungan Al-Quran merupakan sebuah keberkahan dan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan merasakan keindahan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.